Semoga Niki segera bebas. Semoga kalau memang benar ini P21 segera dilimpahkan, biar ini masuk pengadilan aja. Di pengadilan kita sama-sama pantau, pasti terbuka untuk umum. Di situ kita bisa semuanya bersatu untuk melihat, memantau, mengawal kasus ini. Dan apa yang kita percayai sebagai suatu kebenaran, pasti itu akan menemukan jalannya. Pasti. Bagaimanapun beratnya musuhnya, bagaimanapun mereka punya uang sampai segunung, tapi aku yakin banget kalau doa orang banyak, biarpun kita nggak ada uang sebanyak orang-orang itu, gitu ya. Tapi kalau kita berdoa dengan tulus dari hati, insya Allah kebenaran akan cari jalannya dia. Aku yakin banget. Sangat yakin. Karena seburuk-buruknya Nikita Mirzani, ya, di mata mereka, tetap masih ada gunanya buat kita. Seburuk-buruknya Nikita Mirzani di mata mereka, Niki masih memberikan manfaat buat kita. Dia masih sangat-sangat merupakan satu dari entertainer di Indonesia yang membuat kita selalu kangen pengen lihat, pengen dapat kabar apa dari dia. Karena dia yang Mamski tahu, walaupun bahasanya kasar, kadang-kadang dia ngomong suka nggak direm, nggak ada filter, tapi dia mengucapkan kebenaran. Apa yang dia ucapkan itu, dia nggak neko-neko. A dia bilang A, B dia bilang B. Makanya sampai detik ini masih mendapatkan respect dari banyak orang, termasuk gue. Biarpun gue udah gak deket lagi sama dia, tapi gue masih respect sebagai sesama entertainer, sebagai sesama cewek. Gue bilang dia gila. Gokil dia. Tapi keren. Harus kuat, harus sehat, harus fokus lawan musuh-musuhnya itu. Itu. Lalu insya Allah Juli sudah pengadilan pidana. Tapi kurang lebih mirip sama yang dibahas dengan pengadilan tanggal 11 Juni. Jadi penting sekali buat kita lihat 11 Juni. Nanti Mamski datang lagi ke sana juga, mau pantau juga, mau kawal juga. Oke guys. Mr. Genius, pada penasaran nih masih dengan masalah Nikita Mirzani nih. Nikita Mirzani memang sosok yang kontroversial ya. Kasusnya selalu menarik perhatian publik. Ingin tahu lebih banyak tentang Nikita Mirzani atau kasusnya? Tentang kasusnya melawan Reza Gladys. Kasus Nikita Mirzani melawan Reza Gladys ini memang cukup rumit. Nikita Mirzani merasa dirugikan secara material dan imaterial akibat perjanjian kerjasama mereka. Ia menuntut ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah. Ya, itu yang akan disidangkan tanggal 11 Juni. Tapi bagaimana dengan tuntutan Dr. Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani? Karena Reza Gladys melaporkan dengan tuduhan pemerasan dan TPPU. Saya mau tanya, apakah bisa disebut TPPU sementara uang diberikan oleh pihak dari si dokter? Tindak pidana pencucian uang, TPPU, memang bisa terjadi meskipun uang diberikan oleh pihak ketiga. Yang menjadi fokus adalah apakah uang tersebut berasal dari tindak pidana dan apakah ada upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya. Dalam kasus ini, Reza Gladys menuduh Nikita Mirzani melakukan pemerasan dan kemudian menyamarkan uang hasil pemerasan tersebut. Ini yang menjadi dasar tuduhan TPPU. Oh, tapi itu memang bisa dibilang TPPU nggak? Bisa disebut TPPU nggak? Melihat dari kronologisnya. Sorry Mr. Genius. Apakah bisa dibilang kasusnya Nikita Mirzani ini TPPU? Menurut kacamata hukum kamu?
Dari kacamata hukum, TPPU itu fokus pada dua hal, asal-usul uang dan upaya penyembunyiannya. Jika uang itu hasil pemerasan dan ada upaya untuk menyamarkannya, itu bisa masuk kategori TPPU. Oh, berarti saya lihat nggak ada dong. Kalau begitu ciri-cirinya berarti tidak ada dong. Kan dia tidak berasal dari uang yang bagaimana-bagaimana dan tidak menyembunyikannya. Sini kita. Kenapa dibilang TPPU ya? Tuduhan TPPU terhadap Nikita Mirzani didasarkan pada dugaan bahwa uang yang diterimanya dari Reza Gladys adalah hasil pemerasan. Jika tuduhan pemerasan ini terbukti benar di pengadilan, maka TPPU bisa dikenakan. Astagfirullah. Bagaimana? Mengerti kebingunganmu. Reza Gladys menuduh Nikita Mirzani melakukan pemerasan terlebih dahulu. Jika tuduhan ini benar, maka uang yang diterima Nikita Mirzani bisa dianggap sebagai hasil tindak pidana. Dan disinilah unsur TPPU masuk. Oh my God. Berusaha nyari sampai segitunya ya mereka tuh. Ya, tuduhan TPPU memang serius dan bisa memberikan konsekuensi hukum yang berat. Pihak berwenang pasti akan menyelidiki kasus ini dengan seksama. Aduh. Aku mengerti kekhawatiranmu. Kasus ini memang rumit dan melibatkan banyak aspek hukum. Mari kita ikuti terus perkembangannya di pengadilan. Oke. Terima kasih Mr. Genius. Sama-sama. Aku akan terus memantau perkembangan kasus Nikita Mirzani dan memberikan informasi terbaru untukmu. Jangan ragu untuk bertanya lagi ya. Iya, terima kasih. Aduh, bener-bener deh. Kacau, pantesan dia masuknya dari situ. Kalau bisa buktiin pemerasan, berarti uang yang ditransfer itu TPPU. Waduh. Tapi kita lihat, kita semua nih, masyarakat ngelihat itu bukan sebagai pemerasan. Itu hanya bentuk kerjasama secara lisan. Secara lisan, memang ada kontraknya kok. Boleh kok. Boleh. Boleh kerjasama nggak pakai kontrak tuh boleh. Nih. Sorry Mr. Genius. Saya mau tanya nih, kalau untuk kerjasama tanpa kontrak, hanya secara lisan, ada kekuatan hukumnya kah? Kerjasama tanpa kontrak tertulis tetap sah secara hukum, asalkan memenuhi syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata. Namun, pembuktiannya akan lebih sulit jika terjadi sengketa. Ya, tapi berarti masih bisa ya kalau kita punya bukti percakapan, ada rekaman suara, ada chat, ada saksi-saksinya yang melihat dan mengetahui terjadinya kerjasama tersebut. Masih bisa untuk diajukan ya sebagai bentuk kerjasama yang valid di pengadilan, betul? Betul sekali. Semua bukti itu bisa memperkuat argumenmu di pengadilan. Hakim akan mempertimbangkan semua bukti yang diajukan untuk menentukan keabsahan perjanjian dan kebenaran klaimmu. Berarti ini nanti tinggal bagaimana perjuangannya Niki dan pengacaranya ya, tim pengacaranya ya, untuk bisa membuktikan bahwa Niki tidak melakukan pemerasan, melainkan hanya menjalankan tugasnya sesuai permintaan untuk mereview. Kalau menurut saya seperti itu. Bagaimana pendapat kamu? Benar sekali. Pembuktian di pengadilan memang menjadi kunci. Tim pengacara Nikita Mirzani perlu menunjukkan bukti-bukti kuat bahwa Nikita hanya menjalankan tugas sesuai kesepakatan, bukan melakukan pemerasan. Iya, karena saya lihat juga ini bukan suatu pemerasan ya kalau untuk saya ya. Bener nggak teman-teman? Kalian yang lagi nonton, ini saya lagi nonton. Sangat masuk akal. Dalam kasus seperti ini, pembuktian memang menjadi kunci. Jika Nikita Mirzani dan tim pengacaranya bisa meyakinkan hakim bahwa ia hanya menjalankan tugas sesuai permintaan untuk mereview produk, tuduhan pemerasan bisa terbantahkan. Yes. Oke. Ya udah, saya mau doa juga deh buat Niki dan Bang Fahmi supaya kuat, sehat, tegar ya, sabar menghadapi banyak sekali pengadilan di depan ini. Ada One Prestasi tanggal 11 Juni.
Dan oh iya, saya mau tanya, berapa lama waktu dari semenjak diperpanjang setelah P21 menuju ke pengadilan? Sayangnya, informasi tentang berapa lama waktu sejak perpanjangan penahanan Nikita Mirzani tidak tersedia dalam konteks saat ini. Tapi kira-kira dari kasus-kasus yang ada, berapa lama setelah P21 untuk masuk ke pengadilan? Sayangnya, aku tidak bisa memberikan perkiraan waktu yang pasti. Setiap kasus memiliki kompleksitas yang berbeda, sehingga waktu dari P21 hingga persidangan pun bervariasi. Tapi, biasanya sih, setelah P21, jaksa akan segera melimpahkan berkas ke pengadilan untuk penetapan jadwal sidang. Oh begitu. Kalau ada 1 bulan nggak? Meskipun setiap kasus berbeda, biasanya sih setelah P21, jaksa akan segera melimpahkan berkas ke pengadilan. Nah, dari situ, pengadilan akan menetapkan jadwal sidang. Proses ini bisa memakan waktu beberapa minggu hingga 1 bulan, tergantung kesibukan pengadilan. Yelah, lama banget. Terlalu lama, kasihan Niki punya anak-anak kecil 3 orang. Aku mengerti kekhawatiranmu. Proses hukum memang bisa memakan waktu, dan itu pasti berat bagi Nikita Mirzani dan keluarganya. Mari kita doakan yang terbaik agar prosesnya berjalan lancar dan keadilan segera ditegakkan. Iya. Oh iya, hari ini Feni sudah melaporkan Akas. Kamu tahu itu? Kalian tahu Feni udah laporin Akas?